Dengan catatan ada beberapa bangunan lain yang harus diselesaikan juga tahun ini, termasuk pembangunan tanggul. Jembatan Bialo itu Kak? Jadi untuk jembatan Bialo kita akan melihat kondisi terakhir dengan banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan dan kondisi daerah kita yang baru-baru terkena dampak bencana, kemudian juga kondisi sekarang harga material yang sudah melonjak. Itu yang kami akan bicarakan kembali dengan pihak rekanan, apakah pihak rekanan akan mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan awalnya saya sudah sempat ketemu dengan mereka, menyampaikan bahwasanya kondisi keuangan daerah yang saat ini terkonsentrasi untuk penanganan COVID, kemudian daerah kita baru-baru dilanda bencana dan banyak jembatan yang roboh, kemudian mengingat juga harga material yang termasuk melambung tinggi khususnya di Kabupaten Bulukumba, itu akan menjadi pertimbangan untuk kami bersama rekanan apakah akan melanjutkan pembangunan jembatan Bialo ini atau tidak. Berarti sudah ada pemenang tendernya ini Kak di jembatan Bialo? Kalau jembatan Bialo sudah ada pemenang tender. Iya. Anggarannya berapa tuh Kak? Anggarannya sekitar 22 miliar 800 kalau tidak salah. Untuk tahap keberapa Kak? Itu tahap keempat. Tahap keempat tadi. Jadi memang sudah ada pemenang. Cuma kemarin kan ada sedikit persoalan di lapangan terkait dengan adanya saat ini proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, sehingga kita harus lebih berhati-hati menyikapi keberlanjutan pembangunan jembatan Bialo. Kemudian juga kemarin kan ada kesepakatan bahwasanya jembatan Bialo ini akan kita lanjutkan juga dengan catatan ada beberapa bangunan lain yang harus diselesaikan juga tahun ini, termasuk pembangunan tanggul dan pemecah ombak yang ada di dekat jembatan Bialo, karena ini sangat rentan sebenarnya kalau kita mau memaksakan tahun ini dilanjutkan pembangunannya, sedangkan pemecah ombak dan tanggul belum tersedia, itu sangat rawan untuk konstruksi yang ada saat ini di sana. Nah, makanya kami melakukan pertemuan dengan pihak rekanan menyampaikan hal-hal tersebut. Kemudian juga itu yang tadi saya sampaikan, harga material yang sudah termasuk naik karena adanya persoalan tambang galian C di Kabupaten Bulukumba, kemudian kondisi bencana yang baru-baru menimpa Kabupaten Bulukumba. Ada 4 jembatan kita yang roboh, yang tentunya akan kita melihat yang mana sih sebenarnya lebih prioritas untuk diselesaikan. Apakah jembatan Bialo ini atau kita akan menyelesaikan jembatan-jembatan yang hancur akibat terjadinya banjir kemarin. Nah, ini kan asas manfaatnya kita akan lihat. Kasihan masyarakat kita kalau jembatan yang rusak akibat bencana banjir itu tidak cepat selesaikan, tidak cepat kita bangun kembali. Kalau jembatan Bialo Kak, sudah berapa anggaran yang sudah masuk itu Kak? Kalau jembatan Bialo untuk tahap 1 sampai dengan tahap 3 itu sudah hampir 20 miliar. 20 miliar. Tapi jembatan Bialo akan tetap kita lanjutkan. Cuma kan kita berharap, kita melihat dulu skala prioritas apa yang harus kita selesaikan di tahun 2021 dan 2022. Karena itu, mengingat kondisi keuangan kita yang saat ini
masih banyak teralokasi untuk penanganan bencana COVID. Itu yang harus dipahami. Jangan sampai kita terlalu memaksakan untuk melanjutkan pembangunan ini. Akhirnya beberapa akses perekonomian masyarakat, khususnya jalan dan jembatan yang saat ini hancur atau rusak, yang harus mendapatkan perhatian serius. Nah, itu yang kita harus lihat yang mana lebih prioritas. Makanya kita berbicara asas manfaat. Ya, kalau jembatan dengan catatan ada beberapa bangunan lain yang harus diselesaikan juga tahun ini, termasuk pembangunan tanggul dan pemecah ombak yang ada di dekat jembatan Bialo, karena ini sangat rentan sebenarnya. Kalau kita mau memaksakan tahun ini dilanjutkan pembangunannya, sedangkan pemecah ombak dan tanggul belum tersedia, itu sangat rawan untuk konstruksi yang ada saat ini di sana. Nah, makanya kami melakukan pertemuan dengan pihak rekanan, menyampaikan hal-hal tersebut. Kemudian juga itu yang tadi saya sampaikan, harga material yang sudah termasuk naik karena adanya persoalan tambang galian C di Kabupaten Bulukumba. Kemudian kondisi bencana yang baru-baru menimpa Kabupaten Bulukumba, ada 4 jembatan kita yang roboh. Tentunya akan kita melihat yang mana sih sebenarnya lebih prioritas untuk diselesaikan. Apakah jembatan Bialo ini, atau kita akan menyelesaikan jembatan-jembatan yang hancur akibat terjadinya banjir kemarin. Nah, ini kan asas manfaatnya kita akan lihat. Kasihan masyarakat kita kalau jembatan yang rusak akibat bencana banjir itu tidak cepat diselesaikan, tidak cepat kita bangun kembali. Kalau jembatan Bialo Kak, sudah berapa anggaran yang sudah masuk itu Kak? Kalau jembatan Bialo untuk tahap 1 sampai dengan tahap 3 itu sudah hampir 20 miliar. 20 miliar. Tapi jembatan Bialo akan tetap kita lanjutkan. Cuma kan kita berharap, kita melihat dulu skala prioritas apa yang harus kita selesaikan di tahun 2021 dan 2022. Karena itu, mengingat kondisi keuangan kita yang saat ini masih banyak teralokasi untuk penanganan bencana COVID. Itu yang harus dipahami. Jangan sampai kita terlalu memaksakan untuk melanjutkan pembangunan ini. Akhirnya beberapa akses perekonomian masyarakat, khususnya jalan dan jembatan yang saat ini hancur atau rusak, yang harus mendapatkan perhatian serius. Nah, itu yang kita harus lihat yang mana lebih prioritas. Makanya kita berbicara asas manfaat. Ya, kalau jembatan